Selamat pagi Bu Mei. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat ya Bu Astuti. Amin ya Allah. Pada kegiatan kali ini Bu Astuti, kita akan melaksanakan pra-observasi. Jadi Bu Astuti, tujuannya ini adalah nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang sudah saya lakukan kepada Bu Astuti nanti, jadi Bu Astuti bisa menjadi lebih siap dan juga bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas pada hari ini. Begitu ya Bu Astuti? Jadi kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Baik Bu, terkait dengan pembelajaran nanti yang akan saya lihat dalam kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai di kelas yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami atau bisa menganalisis konsep poster ya Bu ya. Yang kedua, kemudian peserta didik mampu membuat poster atau menciptakan poster itu. Oh, berarti nanti kita materinya tentang poster ya Bu ya? Iya, iya. Semoga lebih menarik ya Bu, karena poster Iya. itu berbagai macam Betul poster sekali. yang dapat kita Iya. temui. Nah, kemudian Bu, untuk area pengembangan dan untuk arah perkembangannya nanti akan dikembangkan dari siswa Ibu ini nanti apa Bu? Untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan di sini yaitu yang pertama keterampilan Bu ya. Jadi peserta didik di sini akan melakukan aktivitas untuk menemukan unsur-unsur yang ada pada teks atau poster. Tapi nanti unsur-unsurnya banyak ya Bu, unsurnya ya. Dan juga nanti anak-anak diberikan keterampilannya. Betul sekali. Oke, jadi untuk model pembelajaran apa nih yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk model pembelajaran yang sesuai dengan rancangan yang saya buat yaitu model pembelajaran PBL atau problem based learning. Oh iya, berarti problem based learning. Berarti nanti ada sintak-sintaknya ya Bu ya. Oke, PBL. Oke, berarti nanti pembelajarannya berbasis dari suatu masalah. Nanti pada kegiatan pembelajarannya ada sintak-sintaknya. Kemudian Bu, untuk selanjutnya itu strategi apa nih yang akan Ibu lakukan, akan Ibu pakai dalam pembelajaran besok? Untuk strategi pembelajaran di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, jadi pembelajaran diferensiasi ini yang saya tekankan nanti pembelajaran diferensiasi proses dan konten. Proses dan konten. Nah, yang proses ini bagaimana Bu? Untuk yang prosesnya ini nanti saya lebih menekankan dalam kerjasama dalam diskusi kelompoknya. Peserta didik nanti di situ setiap kelompok itu kan nanti berbeda. Saya memberikan poster dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan minat belajarnya. Ya, sesuai dengan minatnya. Kalau konten ini Bu nanti gimana Bu? Kalau untuk konten nanti saya menampilkan video. Oh ya, oke. Keren Bu, mantap sekali. Nah, ini berarti nanti diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya Bu. Berarti, ya. oke. Nah, untuk penilaiannya ini bagaimana Bu nanti Bu? Untuk penilaiannya saya di sini akan menggunakan teks tertulis dan hasil tugas dan juga penilaian sikap. Oke, berarti ada juga dalam penilaian kelompok ya Bu ya? Iya, iya. Oke, bagus berarti. Oke, nah nanti Bu Astuti untuk sasaran kelas nanti nih, mau kelas berapa Bu? Kebetulan saya memegang kelas 6B, jadi nanti saya sasaran kelas 6. Sasaran kelas 6B. Oke Bu, nah nanti saya akan bisa melakukan di pembelajaran jam keberapa nih Bu? Jam terakhir kayaknya Bu. Jam terakhir ya? Iya. Terakhir di jam keempat ke 5. Nah oke, nanti hari apa nih Bu Astuti bisa kita ini? Besok bisa hari Kamis. Besok Kamis ya, besok hari Kamis. Oke Bu Astuti, cukup untuk beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Jadi saya itu hanya ingin tahu bagaimana nanti arah kegiatan pembelajaran Bu Astuti, karena nanti pastinya akan saya pantau dan saya amati berkaitan dengan hal-hal itu. Dan nanti saya harapkan di hari Kamis besok Bu, kita dapat bertemu kembali. Nanti pelaksanaan observasi pembelajarannya bisa dilakukan dengan sangat maksimal. Terus dari tujuan pembelajarannya, kemudian ada strateginya, terus dan
modelnya. Semoga sesuai dengan apa yang sudah Ibu Astuti tadi bicarakan kepada saya, Bu ya. Nah, saya berharap semuanya bisa teramati, bisa tercatat dalam pembelajaran dan dapat termaksimalkan juga untuk siswanya. Nanti setelah observasi, saya akan ketemu lagi dengan Bu Astuti untuk melaksanakan pasca observasi. Ya, begitu ya Bu Astuti, kita bertemu di hari Kamis. Semangat selalu. Oke, siap. Oke, baik Bu Astuti. Kalian masih semangat belajar. Mudah-mudahan nanti sampai akhir pembelajaran kalian tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang poster, Ibu pengen bertanya terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang infografi. Nah, Ibu ingin tanyakan, apa hubungannya pelajaran hari ini dengan materi sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Oke, Bunga, coba Bunga. Sama bertujuan untuk mengenali perhatian pembaca. Ya, Namun bagus. keduanya memiliki fokus berbeda. Oke, bagus sekali jawaban Bunga. Jadi hari ini kita belajar poster. Kemarin kita belajar infografi. Sebenarnya sama-sama, ya, sama untuk menarik perhatian pembaca. Bagus sekali. Sudah? Kita lanjut. Tentunya kalian sering ya melihat poster-poster. Biasanya kalian pernah melihat di mana aja kalau poster itu? Di dalam di tempat umum. Bagus. Ada yang punya lagi? Yang listrik. Biasanya poster-poster yang kamu lihat tentang apa? Ayo. Ada tentang makanan. Ada poster kesehatan. Pernah nggak kalian lihat poster tentang kesehatan yang isinya pakailah masker? Kamu lihat poster tentang belajar selama 9 tahun dulu ya. Kalau sekarang wajib belajar 12 tahun. Misalnya itu tentang poster apa? Nah, poster pendidikan. Nanti kita belajar tentang ini. Ya. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu berharap kalian bisa memahami unsur-unsur dalam poster. Nanti ada unsur-unsurnya. Kemudian kalian bisa membuat poster, ya. Itu yang diharapkan dari pembelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa nanti mewujudkan apa yang ingin kalian buat dalam bentuk poster. Tujuannya adalah supaya kalian paham bagaimana cara membuat poster dalam berbagai jenis. Boleh dengan tangan ya, nanti boleh dengan tangan, atau kalau yang bisa menggunakan Canva boleh menggunakan Canva. Dan sudah paham Canva boleh membuat poster dengan Canva, atau boleh membuat poster dengan tangan di kertas gambar. Itu ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melihat pembelajaran video, Ibu ingin kalian ice breathing dulu biar semangat. Ya? Boleh? Boleh. Yang pertama, kita ice breathing tepuk. Fokus. Masih ingat? Masih. Yuk, 1, 2, 3. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tentang suatu hal yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Saat kalian berjalan-jalan, bersepeda juga boleh deh. Kalian tentu pernah menemukan sebuah kertas berisi gambar dan tulisan yang ditempel di pinggir jalan. Baik. Info apa yang kalian dapatkan dari video? Jawab. Yang pertama apa tadi? 7. Yang kedua apa? Yang dibahas tadi apa tadi yang kedua? Pengertian, boleh. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Apa sih pengertian poster? Poster apa bunga? Pengertian poster apa bunga? Keras. Poster adalah media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan singkat, padat, dan impresif karena ukurannya yang relatif besar. Ya, kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Sebelum diskusi kelompok, boleh berdiri kita bermain game dulu. Ya, supaya lebih semangat. Ada padapan ya? Ada padapan. Ayo, tangannya. Kita akan bermain game menjauh, mendekat, angka. Oke, kita siap berapa? 1, 2, 3. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Tangkap, tangkap. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sesuai dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berdiri sesuai dengan kelompok. Sudah dapat NKPD-nya? Sudah. Ada gambar apa? Tugas kalian mengamati poster tersebut, dianalisis, kemudian kalian jawab pertanyaannya ada kertas di belakangnya ya. Kalian jawab satu-satu. Ibu akan menilai kekompakan dari kelompok kalian, kerjasamanya. Jangan yang satu kerja, yang satu santai-santai ya. Jadi harus sama-sama mencari. Kerjasama itu yang utama. Kompak. Sekarang boleh silahkan mulai mengerjakan. Yuk, yang tulisannya rapi, yang tulis boleh. Yang cepat, yang rapi.
menyiapkan jajanan pedas, menimbulkan kemungkinan dan di manakah biasanya poster dipasang? Di tempat umum, di tempat keramaian, tiang listrik, dinding, dan sebagainya. 6. Bagaimana cara langkah-langkah membuat poster? 1. Menentukan topik dan tujuan poster. 2. Menentukan kata atau kalimat dan gambar yang mendukung. 3. Memperhatikan atau letak huruf dan gambar. 4. Membuat desain poster pada selembar kertas yang telah ditentukan ukurannya. 5. Memperhatikan susunan gambar dan tulisan. 6. Memberikan warna pada gambar dan tulisan sehingga lebih menarik. 7. Mencetak dan mempublikasikan poster. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok salah satu kelompok dari kalian memberikan umpan balik terhadap kelompok 1. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1? Oke, bagus. Kelompoknya Bunga sudah mengerjakan dengan baik sesuai dengan isi poster. Oke, bagus, hebat. Ayolah, tekan. Kita melakukan presentasi ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Alhamdulillah semuanya sudah bagus menampilkan hasil diskusinya. Jadi kalian paham dengan materi yang tadi disampaikan tentang poster. Tangan untuk semua kelompok. Ya. Kemudian Ibu akan melakukan asesmen penilaian pengetahuan. Kalian buka halaman 44 atau 45. Yuk. Sudah? Boleh kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah, Bu. Selesai? Oke, selanjutnya nanti kita koreksi ya, koreksi sama-sama. Supaya tahu kalian nanti mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki. Nanti akan dilakukan remedial. Hari ini ya, asesmen pengetahuannya sudah kita lakukan. Kita lanjut untuk melakukan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang pengertian poster. Yang kedua kita belajar tentang tujuan poster. Kemudian yang ketiga kita belajar ciri-ciri poster. Yang keempat kita belajar jenis poster. Yang terakhir cara membuat poster. Kemudian ada langkah-langkah membuat poster. Dari materi tadi, Ibu tanya sekali lagi, kalian sudah paham belum?
minusnya apa, sisinya apa yang disampaikan, ya? Ya, oke? Oke. Hati-hati di jalan, semoga lancar selama perjalanan pulang ke rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan doa dulu. Oke, doa. Beri salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, selamat pulang, dan sampai jumpa. Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Veronica Mena Simamora. Saya adalah CPP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan Bapak pengajar praktik, Bapak Opinik Saputra, SPD, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Astuti, SPD. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Astuti sudah hadir bersama saya dalam kegiatan pasca observasi hari ini. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk saya ingin mengajak Ibu mengobrol nih banyak hal terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan pada observasi kemarin ya Bu di kelas 6. Betul ya Bu ya? Oke, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Astuti. Boleh Bu? Boleh Bu, Oke. silahkan. Yang pertama adalah bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah ya Bu ya, saya puas dengan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin. Cuma memang ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Itu Bu. Oke, berarti sebenarnya sudah cukup puas lah ya Bu ya dengan oke Bu, bagus, mantap sekali. Oke, selanjutnya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu nih ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran saya di kelas? Tentunya agak sedikit grogi ya Bu ya. Mungkin belum terbiasa diobservasi dengan rekan sejawat. Biasanya kan yang observasi itu kepala sekolah. Nah, ini kan baru pertama kali diobservasi sama jadi perasaan saya agak sedikit grogi. Tetapi hal ini tidak membuat saya menjadi cemas gitu ya Bu ya. Tetapi malah menjadi semangat buat saya untuk menunjukkan yang terbaik dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Gitu ya Bu ya, jadi itu perasaan Ibu ya, sebenarnya kelihatan cemas, tapi kemarin saya melihat Ibu itu terlihat sebenarnya cemasnya di awal saja Bu, tapi ketika proses pembelajaran Ibu terlihat santai sekali akhirnya ya Bu ya. Oke baik Bu, nah Ibu bisakah nih Ibu menceritakan kembali nih proses yang sudah Ibu laksanakan dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Baik Bu Nur, jadi pembelajaran kemarin itu menurut saya sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat dan saya lakukan. Kemudian menurut saya juga sudah sesuai dengan sintak-sintak yang sesuai dengan pembelajaran kemudian juga sudah sesuai dengan pembelajaran secara visualisasi baik secara konten maupun prosesnya. Saya juga menggunakan media pembelajaran yaitu seperti poster yang saya buat sesuai dengan sudah berbeda-beda ya ini sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik saya.
pengembangan kompetensinya sudah seperti apa Bu kemarin Bu? Untuk pengembangan potensi kemarin saya lebih ke keterampilan peserta didik. Keterampilan ya Bu ya. Jadi saya kemarin berharap siswa saya itu bisa memahami unsur-unsur poster, kemudian bisa menganalisis dan mengamati poster yang saya berikan kemarin, yang saya buat sesuai dengan gaya mereka. Kemudian saya juga berharap siswa dapat membuat poster secara kembali atau berbuat. Ya, oke Bu. Berarti itu area pengembangannya yang sudah kita katakan ketika pramuka kemarin ya Bu ya, untuk anak dalam proses keterampilannya. Oke, nah Bu, ada nggak hambatan yang ibu rasakan ketika proses pembelajaran kemarin atas ibu sendiri hambatan? Dari persiapan pembelajaran Kira-kira ada nggak hambatan terhadap peserta didik ibu ini? kalau untuk peserta didik mungkin ini ya, mereka itu kemarin agak sedikit malu-malu dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi hanya beberapa siswa atau siswa itu aja yang berani menjawab pertanyaan saya. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang mungkin belum terbiasa dengan adanya ibu di dalam kelas, jadi mereka mau menjawab itu masih malu-malu gitu. Jadi beberapa orang itu ada yang berani. Gitu ya Bu, karena mereka belum terbiasa dengan adanya orang atau misalkan ada yang observasi di kelas gitu ya Bu ya. Karena ini kayaknya baru pertama ya Bu, biasanya mungkin kepala sekolah ya Bu ya, kepala sekolah, jadi mereka sudah terbiasa dengan kepala sekolah. Oke Bu, nah terhadap hambatan yang udah Ibu rasakan, anak di peserta didik Ibu rasakan kemarin nih Bu, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lakukan supaya tidak terjadi lagi nih hambatan tersebut dalam proses pembelajaran di kelas? Mungkin saya kedepannya akan lebih memperhatikan peserta didik saya, membuat mereka lebih percaya diri lagi dalam kelas, dalam presentasi ataupun dalam menjawab pertanyaan saya. Mereka akan lebih saya ingat lagi mungkin dalam kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas. Kemarin ada keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran, saya membuat di situ siswa harus kreatif di dalam kelas, harus aktif di dalam kelas seperti itu. Jadi mungkin akan saya ingatkan keyakinan kelasnya. Ya, mantap sekali Bu, luar biasa ya. Ibu jadi bisa tahu tentang bagaimana mencari solusi terhadap hambatan yang sudah ada yang terjadi di kelas Ibu ya Bu ya. Nah, setelah Ibu tahu solusinya nih, kapan nih akan Ibu laksanakan kembali nih supaya ada actionnya kembali terhadap solusi yang sudah Ibu dapatkan? Mungkin secepatnya atau mungkin dalam pertemuan selanjutnya hari besok bisa juga. Iya, oke. Pokoknya secepatnya. Oke, berarti Ibu di situ meminta anak untuk sesuai dengan kesepakatan kelas, aktif di kelas ya Bu ya, walaupun ada observernya yang datang ke dalam. Oke Bu, jadi akan dilakukan untuk selanjutnya. Nah, sesuai dengan kemarin Bu, catatan saya, Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik Bu, sudah lancar dari awal hingga akhir, tidak ada kesalahan-kesalahan yang kita kan sudah berobservasi Bu kemarin ya Bu ya. Nah, semuanya sudah sesuai dengan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan, yaitu pembelajaran program learning ya Bu ya, dengan sintak-sintaknya dari awal hingga akhir. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga terlihat ya Bu ya, dari prosesnya yaitu pengelompokan dan juga konten Ibu menggunakan video pembelajaran yang menarik. Kemudian Ibu juga memberikan umpan balik terhadap peserta didik dan refleksi, dan akhirnya Ibu memberikan tugas sesuai dengan diferensiasi proses konten ya Bu. Proses ya Bu ya, yaitu anak membuat poster sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Sesuai kesepakatan keterampilannya. Area pengembangan potensi itu keterampilan. Jadi saya di akhirnya bertujuan siswa itu dapat membuat poster secara mandiri maupun secara berkelompok. Oke, sangat luar biasa Ibu. Kira-kira kesimpulan apa nih yang Ibu dapatkan dalam proses pasca observasi tadi? Baik Bu, untuk yang pertama kesimpulan yang dapat saya ambil dari percakapan pasca observasi ini ya Bu. Yang pertama
mungkin saya akan lebih memperhatikan peserta didik saya dalam kepercayaan diri tadi ya Bu ya. Di dalam observasi atau menjawab pertanyaan saya akan lebih mengingatkan lagi di dalam kelas, yaitu untuk keyakinan kelasnya aktif dan kreatif. Jadi anak itu harus aktif, nggak boleh malu-malu lagi, harus percaya diri dengan kemampuan mereka masing-masing ya, sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Ini sesuai kemampuan mereka lah. Jadi yang pertama itu, yang kedua mungkin saya akan lebih menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya siswa lebih semangat, lebih aktif, lebih kreatif dalam pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat atau menyediakan video pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, yang lebih mengena atau berpihak kepada peserta saya. Mantap sekali, luar biasa. Oh iya, satu lagi Bu. Apa Jadi, Bu? Gimana? ini ya, untuk poster kemarin sudah ada yang ngumpul ya Bu. Jadi kan kita ada kegiatan P5. P5 kita sesuai dengan teknologi ya. Siswa bisa memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi kemarin P5 kita kan membuat poster peduli lingkungan. Jadi kemarin tugasnya udah ada yang ngumpul, jadi anak membuat poster menggunakan Canva gitu. Jadi secara mandiri mereka bisa, secara kelompok mereka juga sudah bisa. Jadi sudah dikumpul tugasnya poster yang saya buat. Mantap sekali ya Bu, luar biasa sekali pembelajaran ini, jadi bermanfaat buat peserta didik kita ya Bu ya. Oke, Bu Astuti, cukup itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak ya Bu ya, sudah mau hadir, sudah mau direpoti oleh saya dalam observasi sampai pada pasca observasi ini ya Bu. Terima kasih banyak. Saya akhiri pasca observasi ini. Selamat pagi dan terima kasih.